Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan mahasiswa prodi lain. Selamat sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menjelaskan salah satu topik atau materi perkuliahan terkait dengan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial secara makro itu ya bisa dilihat dari negara. Oleh karena itu, kadang-kadang kita melihat negara maju itu disebut yang negara yang sejahtera, sedangkan negara yang masih miskin itu disebut kurang sejahtera. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana negara sejahtera dan juga negara yang belum sejahtera, maka kita bisa menganalisis beberapa hal. Yang pertama, negara sejahtera itu tidak bisa dilihat dari usianya saja. Misalnya saja negara itu sudah tua atau negara itu muda. Beberapa kasus bahwa negara yang usianya sudah lebih dari 2000 tahun seperti misalnya Mesir dan India itu belum kita bisa katakan sebagai negara maju atau negara yang sejahtera. Sedangkan negara-negara yang usianya muda itu justru lebih sejahtera atau lebih maju dibandingkan negara-negara yang sudah tua tadi. Oleh karena itu, tilik dari usia, maka negara yang sudah tua belum maju, belum sejahtera, negara yang muda justru lebih maju atau juga disebut sejahtera. Sebagaimana contohnya bahwa negara yang masih usianya relatif muda adalah Kanada, Australia, dan New Zealand. Ketiga negara ini sudah disebut negara maju karena di tahun-tahun terakhir ini ya kita melihat mereka itu sudah disebut sebagai developed countries dan sangat kaya. Oleh karena itu dari keduanya itu kemudian kita bisa mengatakan negara ketiganya adalah negara yang sudah sejahtera. Kemudian kalau dilihat dari sumber daya alamnya, sesungguhnya banyak negara-negara yang sumber daya alamnya terbatas, namun negara itu sudah maju dan sejahtera. Oleh karena itu, tatkala kita membedakan negara yang sudah maju, yang sudah sejahtera dan belum sejahtera, tidak bisa dilihat dari sumber daya alam yang ada. Negara sumber daya alamnya yang banyak seperti Indonesia, kemudian Brasil, dan negara-negara yang lain yang belum maju, masih negara berkembang, itu sumber daya alamnya sangat banyak. Kemudian kalau kita lihat misalnya negara yang sumber daya alamnya sedikit adalah Jepang. Ya, mereka sangat terbatas ya, pulau-pulaunya itu, bahkan di antara pulau-pulau itu hanya sedikit yang bisa digunakan untuk pertanian dan peternakan. 80%-nya adalah gunung. Namun demikian, Jepang sudah disebut negara yang sudah maju, yang sejahtera begitu, karena sampai saat ini Jepang itu disebut dengan second world economy, jadi negara yang makmur dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, tatkala kita melihat bahwa sumber daya alam itu tidak begitu menentukan apakah suatu negara itu bisa makmur, sejahtera atau tidak. Kemudian kalau kita lihat misalnya yang kita sebut negara kecil tapi sejahtera adalah Swiss ya. Swiss itu adalah negara yang sangat maju, kemudian juga sejahtera,
karena di Swiss itu meskipun tidak bisa menanam coklat, tetapi dia mempunyai produk coklat yang terbaik di dunia. Ya, sedikit tempat yang bisa digunakan untuk misalnya menanam coklat, yang di sana hanya 4 bulan untuk bisa menanam coklat. Namun demikian, Swiss adalah negara yang bisa memproduk coklat dengan baik dan kemudian diekspor ke seluruh dunia. Oleh karena itu kemudian Swiss ini menjadi negara yang maju dan negara yang sejahtera. Kemudian kalau kita lihat misalnya dari sisi sumber daya manusianya, misalnya sesungguhnya negara-negara yang sudah maju dan juga negara-negara yang belum maju, negara berkembang, itu sebetulnya secara sosial budaya itu dari sumber daya manusianya tidak berbeda. Jadi manakala misalnya di negara maju juga ada orang-orang pintar, kemudian di negara berkembang ini atau negara yang miskin juga ada orang-orang yang pintar, ya. Nah, oleh karena itu di sisi ini atau dari sisi ini sebetulnya tidak ada perbedaan antara pakar-pakar di dunia yang negara-negara itu disebut maju maupun negara-negara itu disebut negara berkembang. Kemudian juga misalnya yang kita sebut dengan warna kulit, ya, atau ras, itu tidak menjadi penting karena ada negara-negara yang mengatakan bahwa ras coklat atau kulit yang coklat atau suku-suku tertentu itu menjadikan mereka malas, gitu ya. Tapi itu tidak menjadi istilahnya menjadi penyebab dari suatu negara itu menjadi maju, sejahtera, atau kurang maju. Jadi tidak signifikan, ya, warna kulit itu. Karena sekarang juga warna-warna kulit dari ras-ras tertentu kita lihat, ya, negara-negara itu bisa maju. Kemudian apa yang menjadi perbedaan negara itu maju kemudian juga tidak maju, itu ternyata kita bisa membedakan satu attitude, ya, atau sikap mental yang hal ini sebetulnya diformat dalam waktu yang lama melalui pendidikan dan budaya. Oleh karena itu ini budaya ini atau pendidikan dan budaya ini sangat penting untuk menentukan atau mengarahkan, gitu ya, suatu bangsa itu menjadi maju atau kurang maju, atau masyarakat itu menjadi sejahtera atau kurang sejahtera. Apa itu prinsip-prinsip yang prinsip-prinsip dasarnya itu yang kita lihat, ya. Misalnya ada 9 prinsip yang ada. Ini sebetulnya budaya, ya. Yang pertama itu adalah etik atau etika. Ini menjadi basic principle dari kita semua. Budaya ini. Ada budaya-budaya yang menjadi prinsip, ya, menjadi prinsip atau etika-etika yang kita lihat. Misalnya ada etika Protestan, sehingga orang-orang Barat mengikuti etika Protestan ini, kemudian orang Barat menjadi maju. Kemudian ada etika Tokugawa, itu adalah etika Jepang, yang orang Jepang kemudian maju. Ada juga yang kita sebut etika Konghucu, ya, orang-orang Cina itu juga bekerja sangat keras. Itu sesungguhnya ada etika-etika atau budaya hidup yang disebut dengan etika yang kemudian menjadi pedoman hidup mereka. Kemudian ada yang masih kurang maju, ini kadang-kadang kita lihat sesungguhnya juga maju tetapi tidak maju, gitu ya. Ini apa? Adalah etika Islam. Etika Islam itu kan begini, carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, carilah akhiratmu seakan-akan mati besok. Nah, ini seringkali yang kedua ini, yang carilah akhiratmu seakan-akan mati besok. Yang pertama itu dikesampingkan. Oleh karena itu dari prinsip-prinsip ini atau etika-etika ini perlu kita ikuti, ya. Islam itu boleh kaya, gitu. Boleh kaya, bukan hanya orang Jepang atau orang Cina atau orang yang Eropa yang
maju, yang sejahtera, tetapi orang Islam pun harus juga seperti itu. Kalau kita lihat sekarang ini misalnya di Abu Dhabi gitu ya, itu sangat maju. Mungkin ini menerapkan carilah duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya begitu ya. Cari akhiratmu seakan-akan mati besok, masih diterapkan. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yang kita sebut integritas. Integritas itu adalah sesuatu prinsip hidup budaya sebetulnya itu ya, di mana antara yang diucapkan dengan yang kemudian yang dilakukan itu sesuai gitu ya. Banyak sekali ya kalau kita lihat ya, orang-orang yang di negara-negara berkembang itu gitu ya, negara yang kurang maju, kurang makmur itu antara yang diucapkan dengan yang dikerjakan tidak sama. Nah, orang-orang barat itu apa yang dikerjakan itu sesuai dengan apa yang diucapkan, atau apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dikerjakan. Itu namanya integritas ya. Makanya beberapa perguruan tinggi, kemudian juga lembaga-lembaga negara kita biasanya kalau orang kerja di situ menyebutnya harus mengikuti fakta integritas ya. Artinya apa yang diucapkan kemudian harus dilakukan. Kemudian yang ketiga, prinsip budaya yang ketiga adalah responsibility, bertanggung jawab. Nah, seringkali kita itu tidak bertanggung jawab ya. Negara-negara maju itu orang-orangnya bertanggung jawab. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kesalahan tertentu, itu dia bertanggung jawab. Tapi kalau di sini atau di negara-negara yang berkembang itu kadang-kadang melempar tanggung jawab. Sesungguhnya dia yang harus bertanggung jawab, tetapi dilempar ke orang lain. Oleh karena itu agak susah untuk bisa maju, bisa sejahtera tatkala orang itu saling melempar tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah respect to the law and rule. Jadi kita itu harus menghormati penuh gitu ya yang kita sebut hukum dan peraturan. Tapi di sini kita lihat di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, ini antara hukum dan peraturan ini tidak dihormati dengan baik. Oleh karena itu orang-orang barat ini, orang-orang yang sudah maju itu biasanya taat dan patuh kepada hukum dan peraturan. Kemudian juga yang kelima kita sebut respect kepada orang lain atau HAM itu ya, hak asasi manusia. Kita tidak boleh meremehkan ya orang lain siapapun dia. Ya, saya sudah membuat prinsip itu bahwa siapapun dia kita tidak boleh meremehkan karena sesungguhnya bahwa mereka siapapun mereka gitu itu adalah guru kita semua. Oleh karena itu orang kecil menjadi guru kita karena pengalaman-pengalamannya, mungkin cara hidupnya, mungkin yang lain-lain itu yang sangat unik, mungkin dia sangat sulit juga itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kemudian yang keenam adalah yang prinsip hidup dari budaya yang ada itu adalah work loving, ya, senang kerja. Jadi kerja itu ya kalau di Islam sebetulnya kerja itu dimohon ya dengan tidak berdalih apa-apa bahwa ini ibadah, itu bagus itu ya. Ya ada work loving, jadi senang kerja. Tapi kalau orang-orang saya lihat di Jepang itu bukan hanya senang, itu gila kerja. Ini agak susah ya, gila kerja itu akhirnya kerja dan kerja terus-menerus gitu ya. Ini kemudian mengabaikan kesehatannya, hanya ingin mencari uang sebanyak-banyaknya, itu kelihatannya kurang baik juga. Tapi work loving itu artinya senang kerja. Kerja terus dan kerja. Dan kerja itu adalah, misalnya kalau di dalam Islam adalah ibadah. Kemudian yang ketujuh adalah yang kita sebut strip for saving. Jadi kita itu istilahnya mengutamakan masa depan ya, selalu investasi untuk masa depan. Itu artinya kita tidak boros ya, tidak melakukan pemborosan tatkala penghasilannya cukup, mungkin ada menabung untuk masa depan. Nah, ini juga kurang ya dilakukan oleh negara-negara yang ada di negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Kemudian yang kedelapan kita sebut dengan will of super action, itu melakukan pekerjaan itu atau melakukan sesuatu yang diinginkan itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, dengan sekuat tenaga. Seperti prinsipnya prinsip dari salah satu
mahasiswa yang sudah lulus kemarin, yang sudah ada di videonya adalah misalnya ISO, gak ISO, kudu ISO. Ini ya sebetulnya will of super action, gitu ya, mencapai tujuan dengan sekuat tenaga. Kemudian yang kesembilan, prinsip yang bagus, yang mana adalah functionalism atau functionality itu ya, itu adalah tepat waktu. Tatkala kita mengerjakan sesuatu, itu harus tepat waktu. Kuliah juga tepat waktu, gitu ya, apa-apa tepat waktu. Nah, hanya saja kita itu kadang-kadang yang kita sebut dengan misalnya last minute society, gitu ya, menunda-nunda, ya, kita tidak boleh menunda-nunda karena ini adalah suatu budaya yang kurang baik gitu ya. Budaya yang baik adalah tepat waktu ya. Dulu pernah ada dosen yang di jurusan atau di FISIP ini kemudian berjanji dengan saya, tatkala saya telat 5 menit aja orang itu meninggalkan saya untuk ketemu ya karena saya sudah terlambat 5 menit. Dia sangat tepat waktu gitu ya, 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum jam pertemuan itu sudah ada di ke ruangan saya, sedangkan saya masih ada di rumah. Model seperti ini ya perlu kita terapkan bagi kita, kalau kita ingin maju, kita ingin sejahtera di kelak kemudian hari. Oleh karena itu, dari prinsip-prinsip ini sebetulnya juga ada yang menerapkan di negara berkembang atau negara yang belum makmur gitu ya, kalau saya sebut belum makmur dan sudah makmur. Namun demikian bahwa orang yang belum atau negara yang belum makmur melaksanakan prinsip-prinsip budaya tadi itu hanya sebagian kecil. Sedangkan di negara yang sudah makmur, sudah maju itu menerapkan prinsip-prinsip tadi itu, 9 prinsip itu secara massal. Lebih banyak mereka yang melakukan itu daripada kita. Kita ada tetapi sedikit. Oleh karena itu, tatkala kita ingin gitu ya, ingin menjadi negara yang makmur, negara yang maju gitu ya, sesungguhnya kita harus menerapkan prinsip-prinsip tadi itu, 9 prinsip mulai dari etika sampai kepada menerapkan ketepatan waktu kita untuk melakukan pekerjaan tertentu. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.